aku terlambat. Riko udah terlanjur cerita ke Mas Arga soal hubungannya sama aku. Rika nggak boleh tahu ini semua. Nggak bisa. Erika harus tahu masalah ini. Aku harus jujur sama Erika. Aku minta kalian jangan ada yang bilang sama Erika soal kehamilan aku. Hati Erika pasti bakalan hancur. Udah cukup kebohongan yang kita lakuin selama ini, Tasya. Dan kita nggak bisa nutupin ini selamanya. Erika nggak boleh tahu soal hubungan kalian berdua. Mental Erika lagi rapuh. Saya nggak mau terjadi sesuatu sama Erika gara-gara hubungan kalian berdua. Sebaiknya kamu pikirin, gimana caranya Erika nggak tahu soal ini. Dan kalau sampai Erika tahu, terjadi sesuatu sama Erika, saya akan habisin kamu. Tasya. Ada darah. Tasya. Kamu nggak apa-apa. Kita harus pergi dari sini ya. Ayo. Ayo. Emang? Terima kasih ya, udah nemenin Mama check up. Sama-sama Tante. Dokter bilang apa? Mama baik-baik aja kan? Nggak percaya sih. Iya Tante, alhamdulillah. Ya tapi kan Mama juga dengar dokter tadi bilang apa, Mama itu harus istirahat. Jadi sekarang lebih baik kita balik ke apartemen untuk istirahat ya, Ma. Sebentar, gimana kalau kita makan siang dulu? Sambil ngomongin rencana pernikahan kalian. Nah itu besok-besok aja Mama. Sekarang Mama pulang istirahat ya. Ya Ma? Sebentar. Pernikahan kalian berdua nanti bakal gede-gedean kan? Jadi aku sama Nabila kita sudah sepakat, Ma, untuk merayakan pernikahan kita secara sederhana. Karena ini bukan pernikahan pertama kami berdua dan tentunya sekarang ini kami sedang dalam kondisi berduka. Jadi menurut kami kurang pantas kalau harus merayakan pernikahan secara besar-besaran. Tapi Mama tuh udah janji loh sama teman-teman Mama kalau Mama mau ngundang mereka semua. Iya udah nggak apa-apa kok Tante. Kalau Tante mau undang teman-teman Tante, nanti acaranya mengikuti jumlah tamu undangan aja. Waduh, kalau kamu ngikutin jumlah tamu yang Mama undang, percaya deh, pernikahan kita pasti akan besar-besaran, bukan sederhana lagi. Karena temannya Mama itu banyak banget. Mama soalnya udah janji mau ngenalin semua teman-teman Mama dengan menantu Mama yang cantik ini. Mereka harus lihat menantu Mama cantik. Bukan apa aku bilang, Mama itu ngefans banget sama kamu. Yang ada nanti aku sama Mama berebutan kamu deh. Kayak kamu gimana? Setuju nggak kalau pesta pernikahan Bunda sama Om Firman kita bikin gede-gedean? Aku sih setuju-setuju aja, Oma. Aku udah ngebayangin deh kalau Bunda didandanin terus pakai kebaya. Pasti cantik banget. Iya, kayak princess kan Kak? Iya. Kalau menurut aku sih nggak ada salahnya loh pernikahan Mbak Nabila sama Mas Firman diadain secara besar-besaran. Walaupun ini bukan pernikahan pertama kalian, tapi semoga ini bisa jadi pernikahan yang terakhir. Amin.
Jadi nggak apa-apa dong kalau dibikin spesial, biar bisa jadi kenangan buat masa tua, terus diceritain ke anak cucu kalian nanti. Aku siap loh, bantuin kalau butuh apa-apa. Tuh kan, dukungannya banyak buat Bunda sama Om Firman. Jadi nggak apa-apa kan gede-gedean. Udah ada WO-nya belum? Kalau belum, Mama bantu cariin. Udah Ma, kalau masalah itu kita bahas nanti aja, oke? Sekarang kita pulang supaya Mama bisa istirahat, ya? Ayo Ma. Aku benar-benar berharap Mbak Nabila sama Mas Firman bisa menikah. Dan ini jadi pernikahan terakhir mereka. Sebelum menikah dengan Mas Riko, aku juga berharap ini akan jadi pernikahan aku yang terakhir. Aku dan Mbak Nabila sama-sama pernah melewati ujian rumah tangga yang berat. Jangan sampai ada masalah lagi di rumah tangga kita berdua. Amin. Misi. Ini Bu. Iya. Gimana kondisi janin saya, Dok? Saya nggak keguguran kan? Dari hasil USG, semuanya terlihat normal. Jadi bayi Ibu Tasya baik-baik saja. Tapi ingat Bu, karena usia kandungan Ibu masih di trimester pertama, jadi masih sangat rentan sekali. Saya sarankan Ibu Tasya untuk bed rest ya. Nanti saya buatkan resep vitamin dan penguat kandungan. Jadi nanti silakan tebus di apotek ya. Begitu saya permisi ya. Ya, makasih ya Dok. Ya, sama-sama. Menurut GPS posisi Mas Arga di sini. Tapi ngapain Mas Arga ada di IGD Rumah Sakit Ibu dan Anak? Saya nggak bisa ninggalin Tasya karena apa? Karena janin yang sedang Tasya kandung. Itu anak saya, Mas. Masalah yang Riko hadapin sama persis dengan masalah yang dulu pernah aku alami sama Wilda. Waktu itu aku selingkuh sama Wilda. Sampai Wilda hamil Hanibani. Gara-gara itu rumah tanggaku dengan Nabila hancur. Dan aku terpaksa harus menikahi Wilda dan terjebak dengan pernikahan ini sampai sekarang. Tapi kenapa Erika yang harus terima karmanya? Padahal Erika gak ada salah apa-apa. HP mana ya? Perasaan di kantong ya. Masa iya mau bawa HP? Atau jangan-jangan tinggal di rumah sakit? Titiknya nunjukin kalau Mas Arga di sini. Coba aku telepon Kak ya. Itu kayak handphone Mas Arga deh. Kalau dia beneran di sini, pasti aku bisa dengar suaranya. Pasti handphonenya bunyi. Tuh kan bener itu handphone Mas Arga. Buktinya itu bunyi. Sus, maaf ini handphone suami saya kok bisa di sini ya? Suami saya mana? Tadi HP ini ditemukan sama cleaning service, makanya dititipkan di sini, Bu. Saya nggak tahu pemilik HP ini siapa. Mau coba saya hubungi kontak yang di HP ini, tapi HP-nya dikunci. Oke, cleaning service-nya nemuin di mana ya, Sus?
Dia bilang dia nemuin HP ini pas lagi nolongin ibu hamil yang pendarahan, makanya dititipin di sini, Bu. Dari saya dulu ya, boleh. Ini punya suami saya soalnya. Sus, beneran kok itu punya suami saya. Kalau suster nggak percaya, cek aja lock screen-nya itu foto kita berdua kok. Ada muka saya di situ, soalnya. Udah? Udah. Thank you. Iya, Mas. Sebenarnya Mas Arga ngapain kesini sih? Jangan-jangan Bumil yang pendarahan itu adalah selingkuhannya Mas Arga. Kalau Mas Arga beneran selingkuh, bisa-bisa dia bakal ninggalin aku. Sama kayak dulu dia ninggalin Nabila. Aku nggak mau itu terjadi. Apalagi sekarang aku lagi hamil ini.